Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, gak kerasa kita belajar di kelas 6 ini sudah masuk ke tema 3, tokoh dan penemuan. Kita masuk ke subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Jadi anak-anak, selama ini kalian pernah membayangkan apa enggak? Apabila tidak ada listrik. Jadi pada suatu saat kita pernah merasakan listrik tidak nyala dari pagi sampai siang. Betapa kita merasakan bahwa listrik sangat penting. Pada saat itu lampu tidak menyala, kita nggak bisa menghidupkan AC, tidak bisa ngecas HP, tidak bisa ngidupin laptop, mesin cuci tidak bisa dipakai. Nah, kondisi seperti ini yang sangat kita rasakan dan baru kita tahu betapa pentingnya listrik tersebut. Bagaimana awal kisah tentang listrik? Kalian bisa membacanya ya di halaman 1. Listrik pengubah wajah dunia. Jadi listrik ini ditemukan pada awalnya oleh seorang ilmuwan bernama Michael Faraday. Dia yang menemukan pertama arus listrik. Michael Faraday ini berasal dari keluarga yang miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Tapi dengan perjuangan kerasnya, ia berhasil membuat alat sederhana yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Nah, dari awal ditemukannya tahun 1791 gelombang elektromagnetik, ada banyak penemuan ilmuwan lain yang mendukungnya, seperti ditemukannya bohlam atau bola lampu dan sebagainya, sehingga kita merasakan bagaimana mudahnya kehidupan saat ini dengan adanya listrik. Listrik itu berasal dari arus listrik atau yang merupakan gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Jadi gelombang elektromagnetik ini terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan magnet listrik yang terjadi terus-menerus. Nah, jadi dari adanya arus listrik itu, kalian pernah enggak berpikir mengapa kok bisa sampai ke rumah kita listrik tersebut? Listrik tersebut itu dihasilkan oleh sebuah generator raksasa di sebuah pembangkit listrik. Arus listrik disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan pada kabel menara-menara tinggi, yang sering kalian tahu kenapa kok menara itu tinggi banget ya, ini karena dia itu membawa arus listrik yang besar. Nah, arus listrik tersebut dibawa ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah, sehingga banyak daerah di Indonesia yang sudah bisa merasakan bagaimana mendapatkan listrik. Dari gardu penerima tersebut kemudian disalurkan ke rumah penduduk di berbagai tempat yang diperlukan. Arus listrik yang diterima di rumah tersebut disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Berdasarkan rangkaiannya, rangkaian listrik itu terbagi menjadi dua, yaitu rangkaian seri atau rangkaian dan rangkaian paralel. Rangkaian seri ini adalah rangkaian yang dilihat secara susunannya dibuat secara bersambung atau sejajar. Jadi tidak ada cabang di antara kabel dan baterai serta lampu. Sedangkan rangkaian paralel adalah rangkaian yang pada ujung salah satu kabelnya ada cabangnya. Nah, coba perhatikan gambar ya. Di sini rangkaian paralel bisa menggabungkan beberapa lampu-lampu yang ada di rumah, di sekolah,
dan di kantor. Sedangkan keuntungan rangkaian paralel ini, jika satu lampu dimatikan, misalnya di kamar dimatikan, maka lampu di kamar lain tetap menyala. Sedangkan pada rangkaian seri, kalian sering melihatnya itu apabila terdapat pada sebuah senter. Kalian pernah melihat senter, bukan? Nah, di senter ini terdapat baterai yang disusun secara seri berurutan, disambungkan oleh saklar. Ada lampu, ada elemen. Coba kalian perhatikan beberapa komponen-komponen atau bagian-bagian pada senter, di antaranya satu LED. LED itu adalah lampu, fungsinya sebagai sumber cahaya yang digunakan pada senter. Yang kedua adalah saklar, yaitu tombol yang digunakan untuk menyalakan dan mematikan lampu senter. Biasanya yang kalian pencet untuk menghidupkan dan menyalakan itu namanya saklar. Yang ketiga, lempengan terminal, digunakan untuk sebagai konektor atau penghubung antara baterai dengan lampu dan saklar, ya. Jadi ada sejenis lempengan yang akan menyambungkan dari logam biasanya. Yang keempat, baterai. Baterai itu digunakan sebagai sumber daya dari lampu senter. Untuk menghasilkan lampu senter yang semakin besar, maka dibutuhkan baterai semakin banyak dan semakin besar. Jadi kalau ada senter yang baterainya kecil, lampunya berarti tidak bisa terlalu terang. Yang kelima adalah reflektor. Reflektor merupakan komponen untuk mengarahkan cahaya pada lampu senter. Reflektor itu terdapat pada ujung senter. Betapa pentingnya ya peranan listrik bagi kehidupan manusia. Jadi kita berterima kasih kepada para tokoh dan ilmuwan tersebut yang sudah memudahkan hidup kita sampai saat ini, sehingga kita merasakan pada saat malam pun keadaan bisa terang benderang. Untuk membuat rangkaian listrik sederhana, bahan yang diperlukan cukup dengan gambar yang seperti halaman 2, yaitu hanya membutuhkan lampu, bisa 1, 2, atau 3, kabel, dan baterai. Baterai juga bisa 1, 2, atau 3. Sehingga dengan memakai lampu tersebut, dengan memakai 3 alat tersebut, kita bisa membuktikan bahwa baterai sebagai sumber cahaya listrik, sehingga bisa dihubungkan dengan kabel, bisa menyalakan lampu. Keadaan sebelum adanya listrik, kalau malam akan terasa sangat gelap ya. Penerangan yang ada pada saat itu bisa berupa lilin, obor, lampu minyak. Untuk belajar pada zaman dulu juga seperti itu. Belajar kita menggunakan lampu minyak. Alhamdulillah sekarang kapanpun kita bisa belajar. Tidak usah nunggu adanya matahari tengah malam pun kita bisa belajar. Selain untuk penerangan, ada beberapa peralatan di dalam rumah kita yang menggunakan listrik. Kalian tahu kan? Ada setrika, magicom, komputer, kipas angin, mesin cuci, blender, mixer, dan sebagainya. Pada zaman dulu sebelum adanya listrik, manusia memakai setrika arang dengan beberapa kekurangan ya. Setrika arang bisa gosong atau terlalu panas, juga harus menghidupkan arang. Nah, pada zaman sekarang sudah ada setrika listrik, tinggal nyolokkan di listrik, kita bisa menyetrika kapan saja, cepat dan praktis. Nah, untuk tugas yang Ustadzah berikan, kalian bisa menyebutkan beberapa nama
benda elektronik yang ada di sekitar kalian dan manfaatnya masing-masing ya. Bisa di rumah kalian atau di rumah orang, kalian kan sering mendengarnya. Saya kira segitu dulu materi kita hari ini. Jazakumullahu khairan atas semangat belajar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.